Buat kalian yang lagi pengen mengejar karir untuk menjadi content creator, mau itu Instagramer, YouTuber, atau TikToker, di video kali ini gue mau ngebahas kemana masa depan content creator di Indonesia di tahun 2022 yang harus kita perhatikan supaya kita nggak ketinggalan zaman. Stay tune. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana, dan buat kalian yang berpakai mampir ke channel ini, setiap Senin Rabu Jumat gue berbagi konten seputar bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang dari internet. Entah itu dari bikin konten, dari bikin bisnis online, ataupun dari trading di capital market, semuanya akan gue bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang merasa butuh untuk konten-konten seperti itu, silahkan di-subscribe aja karena video ini gratis buat kalian semua. Dan di video kali ini gue mau ngebahas apa sih masa depan dari content creator di Indonesia. Karena kalau misalnya kita ngelihat, jumlahnya semakin lama semakin banyak. Nggak cuma jumlahnya doang yang semakin banyak, tapi kualitasnya juga rasanya makin lama makin menurun. Banyak orang yang ngerasa kita tuh semakin distracted, dan banyak orang yang take it for granted, opportunist. Dimana kalau misalnya back then di tahun 2014 pertama kali gue masuk ke dalam dunia Instagram, dan di situ gue ngelihat betapa konten-konten yang kita post itu benar-benar sangat terkurasi dan ciamik banget. Tapi kalau makin sekarang kita ngelihat transisi kontennya tuh lebih ke yang penting ada, yang penting viral. Dan ini yang membuat kayaknya industrinya tuh semakin lama jadi semakin degrading. Tapi apakah ini akan jadi akhir dari influencer industry? Gue rasa enggak. Karena kalau misalnya kita ngelihat sekarang, ada pergeseran paradigma. Dari yang dulunya kita fokus ke attention economy, sekarang kita udah shifting mulai ke masuk dalam dunia creators economy. Bedanya apa? Gue jelasin satu-satu. Kalau misalnya kita ngomong attention economy, ini adalah fokus di mana semuanya tuh lebih ke ad-based revenue. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan atensi kita, dan kita sebagai audience, kita yang menjadi sumber monetisasi dari para kreator. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong tentang creator economy, justru sekarang ini udah makin banyak tools, marketplace, platform-platform yang membantu para creators untuk bisa memonetisasi karya mereka. Starting dari passion project mereka, akhirnya bisa menjadi bisnis. Jadi creator economy ini membantu para creators untuk mendemokratisasi. Democratizing. Jadi creator economy membantu untuk mendemokratize para creators untuk bisa menunjukkan karya-karya mereka, kreativitas mereka, bakat mereka kepada audiensnya dengan cara yang lebih simple, dengan freedom dan juga kesempatan yang lebih luas. Bahkan langsung bisa sampai masuk ke direct monetization buat kreatorsnya sendiri. Kalau misalnya kita look back ke tahun 2000 ya, rata-rata attention span manusia itu sekitar 12 detik. Tapi terima kasih buat TikTok yang sekarang ini udah mendegrade attention span kita nggak lebih dari 3 detik. Ya kan? Sesimpel gue ngeliat video, kemudian gue nggak suka, gue swipe, gue lanjut ke video selanjutnya. Bahkan attention span kita itu sekarang lebih pendek daripada attention span ikan. Dimana attention span ikan itu rata-rata adalah 9 detik. Jadi semakin ke sekarang ini, kita itu lebih nggak atentif. Karena apa? Begitu banyaknya informasi yang disuplai ke kita. Sejak perpindahan dari konsep material based information sampai ke sekarang digital information, alur informasi, ilmu, edukasi, semua itu bisa didapatkan dengan sangat murah. Gratis ya, kita nggak perlu bayar. Dan ini akhirnya yang mendorong para pembuat konten itu berlomba-lomba untuk mendapatkan atensi kita. Efeknya apa? Banyaknya judul-judul clickbait. Akhirnya banyak skandal-skandal yang diangkat supaya orang lebih atentif. Dan akhirnya karena begitu banyaknya information yang kita terima, mengakibatkan kita kena mental health. Dan isu mental health itu jadi semakin naik sejak sosial media itu semakin lama semakin tinggi konsumsinya. Jadi ada korelasi antara begitu banyaknya informasi yang kita terima dan konsumsi di sosial media dengan kesehatan mental kita. Karena terlalu banyak informasi yang kita terima membuat kita jadi pusing sendiri akhirnya. Dan efeknya ketika sebuah produk itu bisa kita dapatkan dengan gratis, artinya kitalah yang sedang menjadi produknya. Ada barter. 1, personal information. 2, waktu kalian. Dan ini adalah data yang sangat luar biasa mahal harganya. Karena dari behavior-behavior yang di-record oleh para platform itu yang akan menjadi data untuk nanti didorong untuk keperluan
online ads. Makanya nggak heran kalau misalnya tiba-tiba kalian tuh bisa kepapar berbagai macam iklan walaupun kalian nggak pernah tahu itu produknya apa. Karena behavior kalian udah ke-capture di platform-platform online yang kalian nikmatin secara gratis. Kita throwback sedikit ke dalam fase awal, di mana setiap perjalanan content creator di awal-awal, kita akan fokus untuk bagaimana bisa mengakuisisi audiens yang ada di platform tersebut. Misalnya, kita awal-awalnya akan fokus untuk ngejar jumlah followers. Karena ketika kita udah punya followers yang banyak, of course otomatis itu akan menjadi satu daya tarik currency tersendiri untuk para brand bisa berkomunikasi dan memonetisasi platform-platform kita. Di situ, setelah kita punya hubungan yang cukup baik, punya relationship, punya engagement, kita punya leverage yang bisa kita dorong, dan kita punya bargain power untuk bisa kita bernegosiasi dengan brand. Karena kalau misalnya nggak ada followersnya, biasa nggak akan dilirik sama brandnya ya. Secara nggak langsung, ini mendorong munculnya dan tumbuhnya yang kita sebut sebagai micro entrepreneurship, di mana kita sendiri sebagai content creator bisa memulai bisnis dan menghasilkan uang dari konten-konten yang kita bangun. Dan ini juga didukung dengan kekuatan dari engagement yang kita punya dengan audiens kita, kemudian relationship-nya seperti apa. Karena dengan adanya relationship yang baik dengan followers-followers kita, secara nggak langsung kita membangun komunitas kita. Dan dengan adanya komunitas, itu akan menjadi satu currency yang bagus lagi yang akan dicari oleh para brand. Jadi semakin kesini, kita mulai mengconsider bahwa audiens kita, followers kita, community kita, ini adalah aset kita. Tapi di sisi lain, ini juga jadi beban buat kita. Karena secara nggak langsung, kita punya tanggung jawab untuk feeding mereka dengan konten-konten yang harus kita supply, supaya mereka tetap entertain dan tetap engage dengan kita. Dan inilah konsep yang sebenarnya diusung oleh Creators Economy, di mana audiens kita menjadi aset kita. Secara nggak langsung, para social players seperti Facebook, TikTok, Instagram, YouTube gitu ya, Twitter, mereka mulai melihat ini sebagai satu threat, di mana kalau misalnya platform di mana sekarang si kreatornya itu bernaung nggak bisa memberikan cuan kepada mereka, mereka bisa aja pindah ke platform yang mungkin lebih menawarkan potensi cuan untuk mereka. Jadi nggak selalu harus nunggu brand datang, tapi dari platformnya sendiri itu pun udah bisa menghasilkan cuan. Misalnya kita ngomong YouTube yang memberikan AdSense. Banyak orang yang akhirnya bisa hidup dengan AdSense revenue yang didapatkan. Tergantung sebenarnya dari bentuk kontennya seperti apa sih. Kalau misalnya kontennya bentuknya evergreen, of course AdSense-nya akan lebih menarik daripada konten yang bentuknya lebih ke cyclical aja gitu. Jadi mau nggak mau, para social players ini akhirnya mulai menyiapkan infrastruktur yang mendukung Creators Economy. Entah itu dari tools-nya, dari monetization path-nya, atau dari berbagai fitur-fitur. Contohnya kalau misalnya kita lihat sekarang, TikTok udah ngadain TikTok Shop, Instagram juga udah mulai siapin Instagram Shop gitu ya. Dan ini yang kita lihat sebagai tanda-tanda bahwa setiap social players juga mulai mendukung ke arah Creators Economy. Jadi gue lebih ngelihat ke sini, the future of our digital capitalism itu sekarang tuh ada di tangan content creators-nya, bukan lagi di tangan big brands. Dengan tadi gue menyebut content creator ini bisa kita kategorikan sebagai micro entrepreneur dengan koneksi, hubungan, engagement yang jauh lebih besar daripada big brands bertemu dengan audiensnya atau konsumennya. Dan ini akan dimanfaatkan sebenarnya oleh para brand untuk bisa tap in di para content creator ini, karena content creator ini punya hubungan yang lebih dekat dengan audiens-audiensnya. Kalau misalnya kita gambarkan di peta di mana sih Creators Economy itu berada. Basically Creators Economy ini ada di intersection antara gig economy dan juga creative industry. Gig economy itu apa? Teman-teman yang hidupnya itu based on kontrak, bukan sebagai permanent employee, freelancer, content creator, itu masuk dalam gig economy karena kalian tuh independen dan bisa berdiri sendiri. Kalau kita ngelihat data di US ya, marketnya tuh sebesar sekarang ini 300 miliar US dollar dan diproyeksikan sekitar 455 miliar US dollar di tahun 2023. Kalau misalnya kita ngeliat projection ini, artinya ekonomi ini akan semakin lama semakin berkembang dan potensinya juga masih besar sekali. 40% dari penduduk US itu sendiri mendapatkan 40% dari income mereka itu dari gig ekonomi ini. Karena banyak orang yang akhirnya mencari side hustle di sela pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan 64% dari orang-orang yang bekerja secara full time juga punya desire untuk bekerja secara freelance. Atau enggak, at least mereka mendapatkan side hustle supaya mendapatkan revenue lebih. Dan kalau kita ngomong dari sisi industri kreatif sendiri, pendapatan tahunan yang dihasilkan itu sekitar 2,25 triliun
Ini dari sisi industrinya sendiri ya. Dan kalau misalnya kita ngomong demografi pekerjanya, itu paling banyak mengcover usia 15-29 tahun. Jadi usia-usia produktif kalau misalnya kita ngelihat itu adanya di industri kreatif. Makanya industri kreatif ini sangat rising dan sangat jadi high demand banget ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat kreatif ekonominya adalah di intersection antara gig ekonomi dan juga kreatif industri, artinya we are on the right track dan ini yang akan jadi masa depan kita. Lalu apa kabarnya dengan community-community yang mungkin skalanya masih lebih kecil? Based on research dan kabar-kabar yang udah sering digaungkan, dan juga ini yang menjadi kepercayaan gue, di mana micro dan nano influencer itu akan semakin dicari. Akan ada perannya masing-masing antara dari mega influencer, macro influencer, micro influencer, sampai nano influencer. Karena menurut gua, ketika kita berbicara soal peran nano influencer, di mana mungkin secara followers mereka kecil, tapi secara koneksi, relasi, networking, dan kemampuan mereka untuk mengkonversi kepada audiensnya itu lebih tinggi dibandingkan mega influencer. Setiap player dari creators itu punya perannya masing-masing. Karena kalau misalnya kita ngomong nano creators, mereka followers masih dikit, tapi biasa orang-orang yang follow mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan mereka. Jadi punya tendensi untuk lebih percaya, dan mereka ngerasa kayaknya kalau misalnya kalian gitu ya, pasti akan lebih percaya ketika teman kalian sendiri kan yang merekomendasikan, daripada mungkin orang-orang yang mungkin kalian nggak kenal gitu. Tapi sampai saat ini memang belum banyak infrastruktur yang mendukung bagaimana para nano influencer ini bisa mulai memonetisasi. Tapi kalau misalnya kita ngelihat, udah mulai banyak ya tren-tren affiliate marketing, di mana ini adalah salah satu bentuk kerjasama antara brand dan kreator yang sangat menguntungkan. Banyak orang yang masih go against sama affiliate marketing, tapi buat gua, market kita, industri kita akan bergerak ke arah sana. Di description kalian bisa ngecek beberapa affiliate marketing links yang ada, yang gue lagi bekerja sama dengan mereka-mereka semua juga, dimana sebenarnya ini jadi win-win solution. Ketika kita menggunakan platformnya, kita bisa merekomendasikan orang masuk menggunakan referral kita, mereka mendapat potongan, ada bonus spesial buat mereka, dan setiap apa yang mereka lakukan itu juga kita mendapatkan additional income lagi. Jadi itu somewhat kayak long term dan passive income buat para content creators. Jadi win-win banget, dimana dari sisi ROI-nya juga keukur jelas, dan juga dari success measure-nya juga keukur jelas. Live shopping dan selling. Kalau misalnya kita ngelihat, TikTok udah menyediakan TikTok Live, dimana udah bisa jualan langsung produk-produk yang mereka udah kolaborasi dengan para seller-sellernya. Kita ngelihat juga di luar, di China, udah banyak banget sekolah-sekolah content creator yang lebih mengedepankan tentang bagaimana cara jualan secara online. Dan kita di Indonesia masih lagging banget. Kita masih fokus, saya mau posting aja, saya nggak mau terima bodo amat, yang penting saya posting, that's enough. Itu pekerjaan saya. Mindset kayak gini yang akan pelan-pelan kita geser gitu teman-teman ya. Karena industrinya ke arah sana, jadi kita mesti peka juga bahwa apa yang akan terjadi ke depannya. NFT space, lagi banyak banget orang yang ngomongin NFT, dan NFT ini adalah kesempatan di mana para creators bisa langsung menunjukkan karya-karya mereka, mendapatkan apresiasi dari para fans-fansnya. Contohnya lagi, ada Linkit, ada Patreon, di mana kalian bisa secara langsung memberikan direct donation. Dan kalian juga bisa cek di bawah, ini ya, ada link di mana kalian bisa traktir Go Kopi mulai dari Rp10.000 aja. Dan ini adalah satu game changing moment di mana dulu kita nggak bisa kayak gini, tapi sekarang kita bisa mulai mengapresiasi content creators favorit kita dengan memberikan donasi kecil-kecilan aja. Start dari yang paling kecil, itu udah menunjukkan support kita terhadap para content creators untuk bisa terus bertahan dan terus membuat konten, memberikan konten-konten yang gratis seperti ini kepada kalian. Oke, jadi apa aja takeaways yang bisa kita ambil dari konsep creators economy ini? Yang pertama, creators economy membuka demokratisasi kreativitas untuk para creators untuk bisa langsung bertemu dan menunjukkan talenta dan kemampuan mereka langsung pada audiensnya. Dan ini juga bentuk baru dari digital entertainment, di mana kita suka banget dan mengkonsumsi konten-konten sosial media sebagai bentuk hiburan kita. Nomor 2, creators economy membantu kita untuk menurunkan barrier entry sebagai micro entrepreneur. Karena dengan kemampuan dan leverage yang kita punya di sosial media ini, bisa membantu kita untuk mendapatkan pendapatan yang biasanya juga dimulai dari sebuah passion project kecil yang akhirnya turn out menjadi bisnis. Takeaways nomor 3, banyak teknologi-teknologi yang akhirnya membantu para kreator untuk bisa mendapatkan monetisasi langsung. Yang dulunya banyak layers, sekarang creators to audience, audience to creators, langsung minimal barrier.
Dan yang terakhir, mendukung creator-led business, di mana banyak juga sekarang content creator yang akhirnya membuka real business. Dan ini adalah hasil dari relationship, engagement, super fans yang akhirnya membuat kreator itu bisa menjadi pekerjaan yang lebih sustainable ke depannya. Dan kalau misalnya kalian pengen belajar untuk menjadi content creator, kalian bisa cek link di bawah di sini di Home for Creators. Kita adalah sebuah akademi yang menyediakan platform di mana tempat kalian bisa belajar, menggali, punya support system, dan juga mendapatkan feedback secara jujur supaya konten-konten kalian itu bisa semakin maju lagi. Dan harganya masih murah banget, terjangkau banget. Kalau misalnya kita ngelihat masa depannya akan ke arah sana, kenapa kalian mau melewatkan kesempatan ini? Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, di-subscribe aja karena akan ada banyak-banyak konten yang akan menjelaskan banyak hal seperti ini lagi di video-video gue selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa.